Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, tapi kenapa kaum Fir'aun juga harus beriman kepada Nabi Musa? Padahal kaum Fir'aun kan bukan Bani Israel. Nabi Musa punya dua lokasi dakwah loh. Bani Israel dan suku Kipti. Dua-duanya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi Babilonia, Irak, kemudian Palestina, kemudian Mekah. Jadi memang ada lokasinya. Nabi Musa alaihissalam punya dua lokasi, Palestina dan Mesir. Cuma karena membangkang, Fir'aun membangkang dan banyak pengikutnya berbangkang, maka ditinggalkan oleh Musa alaihissalam sesuai dengan perintah Allah. Lalu mereka beralih ke Palestina saja. Jadi memang harus. Dan di antara pengikut, di antara keluarga Fir'aun yang beriman adalah istrinya Fir'aun, Asia. Asia beriman, gitu kan? Kemudian ada di antara keluarga-keluarga Fir'aun yang beriman pada Musa alaihissalam dan masuk surga. Mereka meninggal masuk surga, gitu kan? Jadi memang dua lokasi dakwanya. Saya kuliah di jurusan musik. Alhamdulillah sudah lulus dan alhamdulillah saya sudah meninggalkannya, baik mengajar musik, perform maupun mendengarkan. Lalu saya juga ajak teman-teman di kampus musik untuk memahami hukum dan larangan musik. Beberapa udah ada yang mau hijrah juga, tapi yang lain masih nggak peduli. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah harus terus mengajak mereka untuk meninggalkan musik? Atau kemudian saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar sudah gugur? Tentu yang wajib adalah orang-orang yang kelihatan depan mata. Sebagaimana tadi saya katakan ya. Misal teman-teman sekelas, seangkatan. Dan saya sarankan teman-teman yang mengalami keadaan seperti ini, buat tulisan saja. Buat tulisan. Jadi kalau sudah tahu dalil-dalil tentang masalah musik, tulislah. Dan ceritakan pengalamannya di awal buku. Gitu kan. Tidak harus buku tebal, mungkin buku saku kecil. Gitu. Buku kecil mungkin cuma 15 lembar, 20 lembar, keterangan tentang masalah bagaimana Anda mengalami taubat itu. Pengalaman, berbagi. Sebagaimana banyak mu'allaf menceritakan bagaimana mereka masuk Islam. Ada banyak orang menceritakan bagaimana dia taubat untuk mengajak orang yang taubat bersamanya. Nah, itu yang saya sarankan. Jadi tidak setiap saat harus datang ke kampus satu persatu didatangi, sulit. Gitu kan? Tapi kalau kita tulis itu masih sangat bagus. Tulisan, bisa saja tulisan itu menyebar. Bisa saja kampus itu berubah mungkin menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lain. Allahu a'lam, kuasa Allah. Tapi itu tugas kita. Saya punya pacar dari zaman saya belum berhijrah. Sekarang saya sudah hijrah. Pacar saya pun juga sering dengar pengajian Anda. Saya sangat ingin menikah dengan dia, tapi orang tua saya tidak setuju dengan alasan jauh lokasinya. Padahal pacar saya ini sudah siap bercadar. Setelah menikah nanti, sulit untuk saya meninggalkan dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak usah disebut masalah-masa lalu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bertanya, saya mau menikah dengan seorang wanita, dan saya sudah merasa cocok dengan dia, tetapi orang tua saya belum setuju. Udah selesai. Gak usah disebut aib. Itu kan aib ya. Saya pernah pacaran, saya begini, dan dia juga ikut pengajian. Nanti kesannya nanti orang bisa faham salah nih. Jadi lebih baik tanya poin yang bisa menutupi aib kita. Karena menutupi aib kita, pelanggaran yang pernah kita lakukan dan aib saudara muslim itu adalah ibadah. Ibadah itu. Kata para ulama, kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Itu muslim lain. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Pasti lebih besar, gitu kan? Manfaatnya buat dia. Jadi selain kali kalau ada yang bertanya begini teman-teman, langsung saja poin. Ini kan sebenarnya poinnya, dia tidak bisa melupakan wanita itu dan dia mau menikah dengannya, cuma orang tua wanita belum setuju, kan itu. Apa hukumnya atau apa yang saya harus lakukan kalau seandainya saya suka dengan seorang wanita, saya seorang laki-laki dan orang tuanya tidak setuju? Itu saja. Dari saya akan jawab ke situ poinnya ya. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu ini orang tuanya. Pamit ya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput. Sama-sama, pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa?
itu berarti bapak ibu juga tanggung, gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Hah? Pacaran deh. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar, fadhal silakan. Akad nikah, lamar baik-baik. Baik. Saran saya pertama berbanyak istighfar. Mungkin ada dosa yang menghambat. Yang kedua, istikharah kepada Allah. Karena istikharah ini jalan pintas doa. Doanya sudah masyhur, ya Allah, zat yang mengetahui yang gaib, yang juga mengetahui yang nyata dan yang gaib, ya. Doanya itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku meminta petunjuk darimu dengan keluasan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku juga memohon dengan kemahakuasaanmu. Fa innaka taqdir wala aqdir, sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wala alam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Fa innaka allamul ghuyub, ya, sungguhnya kau zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, kalau perkara ini, lalu disebutkan perkaranya. Misal dalam Indonesia pun tidak apa-apa, ya. Kalau kita sudah baca doa istikharanya, pegang buku doanya, baca, kemudian pas dikatakan, ya Allah, kalau perkara ini sebutin pernikahan saya sama fulana, baik buat saya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, baik buat saya dalam agama, dalam urusan dunia, dalam kehidupan saya, masa depan saya nanti, faqduruhu li, takdirkanlah itu buat saya, wa yassirhu li, mudahkanlah buat saya, thumma raddini bih, ya, kemudian buatlah saya ridho dengannya, gitu kan. Kemudian sebaliknya, Allahumma in kana hadzal amr, kalau seandainya perkara ini, ya Allah, syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, buruk bagi saya dalam kehidupan, di dalam agama saya, kehidupan saya, masa depan saya, gitu kan, di harta saya, fasrifhu anni, maka alihkanlah, ya, itu perkara ini, orang ini, pernikahan sama dia dari aku, wasrifni anhu, dan alihkan saya dari dia, thumma qdur li khair haitsu kan waraddini bihi, dan tunjukkanlah bagi saya kebaikan dan buatlah saya ridho dengan itu. Doa istikharah mulia. Jadi yang kedua istikharah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang baik buat kita, Allah akan mudahkan. Tiba-tiba orang tuanya setuju, tiba-tiba ada jalan untuk itu. Atau memang kalau buruk, pasti ada saja penghalangnya. Maka pekalah menangkap itu. Gitu kan? Jadi ini perlu difahami. Yang kedua istikharah. Yang ketiga, yang harus dilakukan tentunya adalah ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Cari sebab-sebab kenapa orang tuanya tidak setuju. Lalu kemudian mulai kita perbaiki dari sebab-sebab itu. Misal dia mempermasalahkan masalah ekonomi. Baik, kita coba pahami seperti apa sih targetnya orang tuanya, ekonomi seperti apa. Mungkin jenis kerjaan, mungkin pendapatan sekian, mungkin. Maka kita coba lakukan itu. Coba berusaha mendapatkan pendapatan itu. Kalau tidak, kita memberikan gambaran kepada ayahnya si wanita, saya akan melakukan apa yang bapak mau misalnya. Kalau pekerjaan punya pendapatan sekian, insya Allah saya akan usahakan. Dan program saya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Contoh, kalau masalah tidak jelas, karena keluarga misalnya, jelaskan. Keluarga saya tinggal di sini, saya dari sini. Keluarga ini juga baik-baik. Mungkin ada keluarga kita yang bisa kita andalkan, baik, terkenal. Ini keluarga saya juga, dan seterusnya kita bahasakan. Insya Allah kalau dimulai, tapi ingat ya, yang pertama tadi, istighfar dan perbanyak doa, istighfar kepada Allah dari dosa-dosa. Kemudian istikharah artinya berdoa kepada Allah. Lalu kemudian ikhtiar yang ketiga, manusiawi. Pergi ikhtiar. Ditolak pertama masih bisa datang kedua kali, enggak masalah, bukan aib. Sampai 2, 3 kali kita selama wanita itu masih belum dinikahi oleh orang lain, maka tidak ada masalah kita memintanya. Mungkin kita menggunakan retorika yang lain pada saat yang kedua kali datang, mengajak orang yang ketiga yang mungkin bisa didengar oleh calon mertua dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini akan ada petunjuk, ya. Kalau juga sudah semua dilakukan tetap tidak bisa, berarti itu tidak baik. Minta sama Allah, ya, agar Allah SWT berikan yang terbaik, insya Allah. Jika pada saat menjadi imam dan melihat ada makmum yang masih isbal, apakah kita wajib mengingatkan? Begitu juga jika kita melihat imam masih isbal, apakah kita tetap bermakmum kepada imam tersebut? Ustaz mohon doanya untuk mertua saya yang dirawat di rumah sakit. Baik, tentu saja iya. Kalau kita lihat kemungkaran, isbal adalah haram dalam agama. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah saya di YouTube, ada di web resmi di www.khalidbasalamah.com, ada ceramah tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa besar kesekian ada masalah isbal.
Panjang lebar saya jelaskan di sini dari dalil para ulama. Memang ini haram dalam agama bagi laki-laki, tidak boleh menutup mata kakinya. Baik, bagaimana kalau kita lihat dalam sholat ada orang lakukan, ya kita lihat, wajib kita ingkar mungkar. Kalau lagi sholat jangan diingkari. Tapi kalau belum sholat kita bisa datang antara azan dan iqamah. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak bisa saya kasih masukan sebentar? Oh ya silakan. Biasanya orang kalau dikasih masukan dengan santun insya Allah mau. Saya berapa kali lakukan orang terima kok, gitu kan. Lalu kemudian kita bilang ada hadis Nabi Pak, kalau orang yang tertutup mata kakinya, ya laki-laki dalam sholat tidak diterima sholatnya. Ada hadis Nabi berbunyi. Ada hadis Nabi mengatakan 3 orang yang berat siksaannya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya. Ya. Di antaranya salah satu adalah isbal, orang yang musbil, kemudian orang yang mannan, sebut-sebut kebaikannya, dan orang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya. Mudah-mudahan Bapak bisa faham, bisa digulung celananya sementara karena mau sholat. Makasih ya Pak, jalan tinggal. Sudah selesai. Ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah terlanjur sholat, habis sholat kita datang kepada dia. Bagaimana kalau imam itu musbil? Kita lihat sekarang. Kalau dia imam tetap dan memang dasarnya kita belum tahu sebelumnya, lalu kita sholat, kita ikut sholat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena ini hukum tidak tahu. Ulama fikih mengatakan boleh dan sah sholatnya orang di belakang imam yang majhulul hal. Majhul hal itu tidak jelas statusnya. Orang ini pelaku bidah atau bukan. Tidak jelas, kita datang dia sholat, kita sholat di belakang dia sudah imam di situ, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa habis sholat kita luruskan kesalahannya, kita luruskan, sampaikan dengan baik. Maaf Pak Imam, apa sudah tahu Pak Imam kira-kira sudah pernah dengar gak hadis seperti ini? Saya bukan menggurui ya, gitu. Mungkin subhanallah dia tidak tahu, banyak orang begitu. Malah orang-orang yang punya pengaruh seperti ini kalau dia bisa faham, mungkin dia bisa dakwakan untuk jamaahnya. Jadi kita coba lakukan. Kalau tidak bisa maka minimal dengan dalam hati saja.